Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Waalaikumsalam warahmatullah. saudara-saudara yang saya hormati, kita hari ini memasuki sesi ke-29. Masih dengan topik anggaran pendapatan dan belanja negara. Subtopiknya adalah belanja negara. Nah, pada waktu kita sesi tentang postur APBN, itu saya sudah selalu mengingatkan bahwa salah satu yang sering menjadi kesalahpahaman di publik, di netizen, yang mungkin hanya melihat sesekali terhadap angka-angka APBN, itu adalah perbedaan antara pengeluaran dengan belanja. Kalau sehari-hari mungkin ya serupa ya untuk rumah tangga. Nah, di dalam pencatatan APBN, belanja itu adalah bagian dari pengeluaran. Jadi pengeluaran tidak hanya belanja di dalam APBN. Ya, pengeluaran belanja di dalam APBN, itu nanti kita akan jelaskan bagaimana. Intinya adalah mengeluarkan dana yang untuk kemudian memperoleh barang dan atau jasa dan bentuk lainnya, namun tidak menimbulkan kewajiban di kemudian hari. Kewajiban itu utang gitu ya, atau hak di kemudian hari, terutama kewajiban kalau belanja kan, hak ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau misalnya kita menerima utang, nah, karena utang kan dapat duit, itu penerimaan. Begitu juga dengan membayar cicilan, itu kan pengeluaran. Tetapi pengeluaran membayar cicilan utang itu tidak termasuk belanja. Begitu juga pengeluaran untuk melakukan investasi yang nanti kita bicarakan khusus di sesi ke-31 dan 32, itu juga tidak termasuk belanja. Jadi itu dulu ya, belanja berbeda dengan pengeluaran negara. Belanja salah satu bagian dari pengeluaran negara, memang yang terbesar. Nah, pada waktu kita membahas tentang postur, saya sudah menampilkan slide ya, mungkin diulangi kembali oleh Mbah Rama, bagaimana perkembangan belanja negara dari tahun ke tahun, terutama sejak era reformasi. Dalam hal ini datanya sejak tahun 2000. Jadi di tahun 2021 yang tengah berjalan ini, memang belanja itu di kisaran 2.697 triliun, jadi hampir 2.700, kurang sedikit ya. Outlook itu berarti perakiraan realisasi, belum tahu kita nanti realisasinya. Nah, di 2022 yang sedang dibahas oleh DPR ini, sedang dalam proses penetapan menjadi undang-undang, sebenarnya pembicaraannya sudah selesai tapi belum paripurna. Itu di RAPBN, rancangan APBN-nya, jadi rencana ya, rancangan rencana. Jadi sebenarnya kalau APBN kan rencana, melaksanakannya nanti kok 1 Januari 2022, itu belanja 2.708,68 triliun. Nah, hampir 2.709 triliun. Jadi sedikit banget naiknya. Nah, itu kan kelihatan dari batang birunya yang sedikit ya, 2022 dibandingkan 2021. Nah, kita juga sudah belajar itu, lihat batang biru. Batang biru itu berarti skalanya adalah sebelah kiri, menunjukkan nilai triliun dari tahun 2000 sampai 2021. Jadi kita bisa melihat, nah akibat COVID di 2019 ke 2020 itu terjadi kenaikan yang pesat, hampir sekitar berapa? 12% ya, 12,39%. Nah, rata-rata kenaikan bisa dilihat itu. Sebenarnya di era Presiden Jokowi yang pertama, 2015 sampai 2019, belanja naik hanya 5,42%. Jadi lebih tinggi kenaikan di era-era SBY 1, SBY 2, bahkan di era Megawati dan Gus Dur dan Megawati. Nah, hanya saja karena pendapatan naiknya lebih pelan, maka defisitnya meningkat. Itu kita sudah bicara di postur. Hari ini kita khusus belanja. Nah, ini menarik ya. Sebetulnya pemerintah sudah, sebutlah, merem di tahun 2022 ini, hanya sedikit menaikkan. Mas, saya dapat informasi bahwa ada tambahan sedikit di dalam pembicaraan dengan DPR. Nah, mari kita lihat di angka-angkanya. Ini sudah pernah kita lihat postur ini, untuk menunjukkan yang biru adalah nominal belanja negara secara total dengan skala kiri triliun angkanya.
Kemudian yang orange adalah persentase kenaikan dari tahun ke tahun dengan skala kanan itu yang persentasi. Kemudian yang kita kasih gambar panah itu adalah rata-rata per tahun pada periode yang bersangkutan. Nah, mari kita lihat angka yang lebih detail dari belanja di tahun 2022 ini. Nah, belanja negara RAPBN tahun 2022 di slide berikut itu direncanakan 2.708,68 triliun, hampir 2.709 ya di slide berikut Mbak Rahma. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang saya arsir merah itu rincian dari yang biru sebelumnya tadi. Totalnya 2.708,68 triliun. Kalau dari sisi itu miliar ya, itu satuannya miliar. Nah, tapi saya sudah dapat info ya, tapi tentu kita nanti menunggu diketok ya, katanya bertambah 5,1 triliun di dalam perbincangan di DPR, sementara pendapatan nggak bertambah. Pendapatan juga bertambah sama, sehingga defisit tidak berubah. Jadi belanjanya dinaikin. Nah, tapi kita karena belum resmi diumumkan, kalau nanti saya pakai itu dikira saya nguping DPR. Sebetulnya hal-hal seperti itu mestinya terbuka lah untuk publik ya. Nah, rinciannya adalah terdiri dari dua, belanja pemerintah pusat, nah kan, itu 1.938 triliun, lalu transfer ke daerah dan dana desa, dua Romawi ya, sebesar 770,41 triliun. Ini penting ya, bahwa transfer ke daerah dan dana desa itu adalah dana yang di APBN, jadi dinyatakan belanja di APBN, dimasukkan ke dalam APBD daerah, provinsi, maupun daerah kabupaten kota. Tentu provinsi, kabupaten kota tidak hanya itu, dia memiliki pendapatan dan lalu juga punya belanja sendiri. Tapi salah satu bagian dari belanja pemerintah adalah transfer ke daerah dan dana desa. Dari sisi APBD daerah berarti itu adalah penerimaan ya, begitu ya, pendapatan. Nah, belanja pemerintah pusat itu biasanya dipublikasikan, ini kan publikasi yang standar, yang kepada publik secara luas, itu terdiri dari belanja kementerian garis miring lembaga, KL biasanya. Jadi kalau ada kata-kata KL itu kementerian lembaga, berarti belanja tersebut secara administrasi, secara penggunaan yang bersifat pertanggungjawaban, itu dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga. Nah, itu ada 89 ya kementerian dan atau lembaga. Lalu ada yang bersifat belanja non kementerian lembaga, 997 triliun. Itu belanja yang secara teknis dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara, tapi bukan belanja Kementerian Keuangan lain ya. Jadi belanja Kementerian Keuangan sendiri, tetapi Menteri Keuangan sebagai bendahara juga bertanggung jawab dilewati dalam proses administrasinya terhadap belanja non kementerian lembaga. Salah satu belanja non kementerian lembaga yang besar itu adalah misalnya pembayaran bunga utang, kan dia tidak oleh salah satu kementerian tapi oleh negara. Itu rincian dari belanja pemerintah pusat. Kemudian transfer ke daerah dan dana desa itu terdiri dari dua kelompok besar. Satu disebut transfer ke daerah, itu paling besar, 702 triliun. Dan dana desa 68 triliun. Jadi dana desa itu hanya sekitar 10% kurang sedikit dari total transfer ke daerah dan dana desa. Sebagian besar transfer ke daerah. Nah, silahkan dilihat 2019 yang paling kiri itu menunjukkan realisasi tahun 2019, kolom pertama itu, untuk menjadi patokan kita dalam kondisi sebelum pandemi. Nah, tahun 2020 ada pandemi, ya terjadi peningkatan belanja yang cukup signifikan, tadi sudah kita katakan, meningkat dari rencana sebelumnya. Jadi pada waktu APBN dia hanya rencananya naik sekitar 4,5%, dalam realisasi naik menjadi 12,5%, karena ada pengeluaran tambahan akibat pandemi. Tahun 2021 itu masih APBN yang berjalan ini, lalu sudah ada outlook perakiraannya, nampaknya pemerintah sedikit mengerem, sehingga belanja negara direncanakan
sedikit lebih rendah dari rencananya. Ini kan rencana dari rencana. Jadi maksudnya sudah direncanakan oleh undang-undang, lalu dalam realisasi 6 bulan sampai dengan akhir Juni, diperkirakan ada yang bisa dikurangi, sehingga nanti kemungkinan, tapi nanti kita tunggu juga realisasinya akan di bawah outlook tersebut. Nah, maka kita dapat gambaran nih bahwa belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Dua gelondongan besar ya, dua kelompok besar yang masing-masing terdiri dari beberapa komponen. Itu dulu ya. Nah, mari kita lihat keduanya dalam rentang waktu. Kalau di sini kan kelihatan 1938 dengan 770 ya, 1 dan 2 Romawi. Nah, tapi kalau itu dipindah bertahun-tahun, kalau yang paling kanan tuh sama dengan data yang di tabel tadi. Yang biru menunjukkan belanja pemerintah pusat, yang orange menunjukkan transfer ke daerah dan dana desa. Skalanya yang sebelah kiri dengan satuan miliar ya. Jadi tadi kita tampilkan triliun, kita tampilkan miliar, biar akrab dengan angka-angka. Nah, apa yang kita dapat dari gambaran batang biru dan batang orange yang menunjukkan, ya kita mulai sebut ini belanja pemerintah pusat itu BPP, transfer ke daerah dan dana desa itu TKDD, singkatannya ya. Jadi BPP dan TKDD. Itu yang terjadi adalah sempat di tahun 2000 sampai dengan 2003 terjadi peningkatan, bahkan lalu di 2004 peningkatan yang orange lebih cepat daripada yang biru. Nah, kalau nanti kita analisis, kita akan ketemu dengan soal undang-undang keuangan daerah, hubungan pusat dan daerah, aturan-aturannya ya. Dan jangan lupa ada dana otonomi Papua yang di tahun 2002 atau 2003 nanti kita cek. Lalu nanti di belakangnya ada 2008 ada dana otonomi Aceh. Lalu kita ketemu juga dengan dana desa di tahun 2015. Nah, semacam itu. Sehingga si orange ini cukup meningkat. Begitu juga dengan pergeseran dana biaya operasional sekolah yang semula dikeluarkan lewat BPP menjadi dikeluarkan lewat TKDD. Jadi tetap dari duit APBN, tapi postingnya, nomenklaturnya menaruh anggarannya di TKDD. Maka TKDD pun meningkat lebih cepat dari BPP. Tetapi menarik, pada saat pemerintahan Presiden Jokowi yang sejak awal kampanye kemudian ditegaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, nah RPJMN ya, kita mulai sedikit masuk. RPJMN itulah yang melandasi 5 tahun suatu periode pemerintahan dalam perencanaannya. Nah, RPJMN yang 5 tahun di breakdown, diturunkan menjadi rencana tahunan, jadi rencana kerja pemerintah yang diturunkan dalam anggaran APBN. Diberi anggaran, bukan diturunkan ya. Nah, menarik ketika ada komitmen untuk melakukan desentralisasi, melakukan pembangunan dari pinggiran, lebih memberdayakan daerah, khususnya daerah-daerah yang di luar Jawa atau di kabupaten kota sekalipun di Jawa tapi lebih terpinggirkan. Tetapi trennya dari 2017, 2018 ke sini, jadi komitmen itu dilaksanakan 2015, 16, 17. Ketika 18, 19 berangsur-angsur turun kembali porsi ya, bukan nilainya, nilai oranye tetap naik sedikit, tetapi yang biru, yang BPP naik lebih pesat, sehingga porsi TKDD ini sedikit menurun sebelum pandemi. Saya ingatkan ya, 2018, 2019, 2020 malah sedikit meningkat, tetapi masih di bawah rata-rata di waktu di gaspol pada awal-awal pemerintahan periode pertama Presiden. Nah, di 2 tahun terakhir, 2021 yang sedang berjalan ini langsung drop ya, menjadi 29,38%. Nilainya tidak drop, stagnan yang orange itu. Anda perhatikan 2020, 2021, 2022, secara nilai di kisaran 700 triliun, 700 berapa tadi? 770 ya tadi ya, kurang lebih begitu, naik turun di situ. Itu stuck ya, setara. Sementara yang biru naik, maka porsinya turun. Nah, ini penting ya. Bahkan
kalau ini nanti sudah disetujui oleh DPR, ini merupakan porsi TKDD terendah sejak tahun 2003. Jadi kita kembali ke era sentralisasi anggaran. Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah diminta melakukan ini itu namanya earmarking ya. Diminta, diarahkan. Berarti sebetulnya ya daerah hanya kelewatan kalau diarahkan itu kan. Jadi ruang gerak para gubernur, para bupati, para wali kota secara anggaran itu setelah pandemi ini kelihatan berkurang di era pemerintahan ini. Nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Ya. Dalam rangka itu kita maaf itu presentasi abu-abu itu presentasi biru orange terhadap total ya, bukan terhadap biru. Yang birunya sebenarnya saya cuma tidak ingin menimbulkan kerumitan ini aja. Tinggal 100 dikurangi itu kalau Anda tahu mau porsi yang biru kan. Jadi kalau dia 28, berapa ya itu berarti 72,5. Jadi gitu ya, terhadap 100% belanja. Nah, selanjutnya kita juga melihat yang biru ini terdiri dari apa saja. Tadi belanja pemerintah pusat waktu di atas tadi kan hanya disebut KL dan non-KL. Tapi sebetulnya ada berbagai macam cara APBN. Berarti juga nota keuangan ya. Nota keuangan itu jangan lupa, nota keuangan adalah penjelasan tentang angka-angka yang ada di APBN. Penjelasan itu termasuk latar belakang, kenapa lalu angkanya dipilih, ditetapkan seperti yang ada, lalu itu menargetkan output berarti keluaran kan, karena APBN kan angkanya duit. Lalu duit itu untuk apa? Diharapkan menjadi apa? Itu adanya di nota keuangan. Begitu juga setelah menjadi apa itu gunanya apa? Namanya outcome. Jadi kalau dia bangun jalan, jalannya itu adalah output. Outcome-nya apa? Outcome-nya mungkin tadi berbentuk jalan yang menghubungkan ini, lalu menyerap tenaga kerja pada saat dibangun, memberi tambahan kepada PDB pada saat dibangun, menggiatkan perekonomian. Itu outcome. Sebenarnya ada yang lebih jauh lagi, namanya benefit atau impact. Itu terhadap perekonomian keseluruhan. Di nota keuangan biasanya berhenti sampai outcome. Sebetulnya menurut teorinya harusnya ada penjelasan juga tentang outcome dan impact. Kadang-kadang di dalam narasi sosialisasi dilakukan. Kenapa perlu itu? Supaya kita bisa melakukan penilaian. Kadang-kadang begini, suatu anggaran terhadap proyek ataupun keseluruhan disebut naik karena 1.100 naik dibanding 1.000, tetapi kita harus lihat outputnya. Kalau ternyata waktu 1.000 outputnya adalah 10 unit, anggap begitu. Ketika 1.100 outputnya 10 unit, sebetulnya yang naik hanya duitnya. Secara output kan tidak naik. Nah, output itu macam-macam ya, tidak hanya fisik, ada dokumen, ada pelatihan, barang dan jasa kan. Nah, melihat hal-hal seperti itu, ketika bukan rancangan ya, segala peraturan terkait undang-undang maupun peraturan keuangan negara itu sudah cukup bagus ya, memberikan arahan agar nanti pemerintah, siapapun pemerintahnya, kemudian bersama-sama legislatif sekaligus menyusun dan mengawasi, dan kita juga masyarakat punya hak untuk mengetahui karena ini keuangan negara. Bukan keuangan pemerintah, anggaran pendapatan belanja negara loh, jangan lupa. Saat ini terkesan seolah-olah anggaran belanja pemerintah. Nah, di dalamnya ada belanja pemerintah pusat, tapi judul besarnya kan negara. Sehingga belanja pemerintah pusat harus terkait dengan urusan negara itu. Nah, berdasarkan undang-undang dan peraturan, jadi tidak bisa oleh salah satu era pemerintahan, belanja pemerintah pusat tadi sebutlah berapa tadi 1.938, yang ke daerah tadi berapa kurang lebih 770 ya. Itu harus dijelaskan. Nah, cara menjelaskannya, menarasikan itu tidak hanya sekedar verbal, tetapi juga ada analisisnya di dalam nota keuangan. Nah, itu minimal 3. Satu, dia bicarakan secara fungsi, lalu secara organisasi, dan secara jenis. Gitu ya. Jadi barangnya sama nih, 1.938 triliun. Itu pusat ya, khusus yang pusat. Yang daerah lain lagi nanti cara menganalisisnya.
Nah, menganalisis itu keperluannya bukan hanya kita untuk tahu, tetapi pemerintah harus menjelaskan. Secara peraturan harus menjelaskan itu di dalam nota keuangan yang resminya untuk DPR. Tetapi karena itu adalah dokumen publik, dokumen kita semua, kita juga berhak tahu. Sayangnya tradisi netizen ya, tradisi sipil untuk ikut memberikan pendapat kurang dibandingkan hal-hal lain ya dalam hal APBN ini. Nah, mudah-mudahan komunitas pembelajar ekonomi kita ini bisa merintis lah bahwa kita berhak untuk memberikan pandangan. Nah, kembali ke pokok soal kita, diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003, nomor 17 tahun 2003, itu harus disebut fungsinya apa. Jadi fungsi, ya ada penjelasan tentang fungsi. Sementara ini kuliah pengantar, yang penting ada rincian fungsi, terdiri dari 11 fungsi. Seperti fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, keamanan dan ketertiban, fungsi pertahanan, dan seterusnya ya. Nah, harus dibuat 11 macam itu. Nah, di antara 11 macam itu, kalau nanti kita lihat angkanya 2022 dibandingkan Outlook 2021, ada yang meningkat, ada yang relatif tetap, ada yang turun. Nah, nanti itu yang saya tulis itu silakan baca saja, itu contoh asesmen saya, penilaian saya. Saudara-saudara nanti dengan lihat angkanya boleh punya penilaian sendiri. Nah, saudara-saudara bisa melihat itu, misalnya saya menilai, ini penilaian saya. Ya, menurut saya kesannya itu pelayanan umum paling besar, 19,8%, hampir 20% dari 11 fungsi loh. Nah, dinarasikan, ada narasinya, lihat saja nanti di nota keuangan yang 480 halaman itu, katanya itu dalam rangka mendorong birokrasi dan layanan publik yang lebih agile, berintegritas, produktif, dan profesional, bla bla bla. Bahkan ini dinyatakan dalam editorial ya, dalam iklan RAPBN 2022. Nah, tapi misalnya saya sebagai pengamat bisa mengkritik, ya nggak begitu juga kali, kira-kira gitu ya bahasa ngepopnya. Kenapa? Karena di antara belanja fungsi pelayanan umum itu, salah satunya adalah bayar bunga utang 405,87 triliun. Berarti kalau tadi 620, 65%-nya adalah bayar bunga utang. Bagaimana menjelaskannya sebagai layanan publik yang lebih agile, integritas, produktif, profesional. Kira-kira begitu, itu saya. Nah, begitu juga ada fungsi pertahanan di antara 11 fungsi itu. Meningkat. Lebih tinggi dari rata-rata sebelum pandemi. Ini ada apa? Ketika pandemi, malah fungsi pertahanan meningkat lebih tinggi dibandingkan fungsi lainnya. Gitu ya. Lebih-lebih lagi namanya fungsi ketertiban dan keamanan. Itu meningkatnya juga sangat tinggi. Ini contoh saja. Sementara yang menurun, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial. Saya ulangi, turun ini maksudnya antara perkiraan realisasi atau outlook 2021 dibandingkan 2022. Nah, tapi jangan terpengaruh ya, ini penilaian saya. Saudara lihat angkanya sendiri. Nah, saya tampilkan gambarnya di slide berikut. Gambar yang semata-mata saya ambil dari nota keuangan. Copy paste ya. Jadi potong salin, bukan dari saya, supaya nanti jangan-jangan Pak Walil salah kutip. Nah, ini saya potongkan saja. Nah, yang paling atas kiri itu fungsi dari 11, ini 4 ya yang digambar ini. Itu fungsi pertahanan. Kan naik itu, ada angkanya naik 11,6%. Nah, tahun 2021 memang dia turun. Lalu sebelah kanannya adalah fungsi ketertiban dan keamanan lain ya, fungsi pertahanan dan ketertiban dan keamanan naik 15,5% di paling kanannya. Ya kan? Nah, sementara yang bawah kiri itu fungsi ekonomi. Turun dalam kurung itu, setiap kali saudara-saudara melihat tanda kurung dalam catatan APBN itu artinya minus ya, sama minus dengan kurung itu. Begitu juga dengan fungsi kesehatan. Dikasih tanda kurung, turun 22,9 triliun, bukan persen, maaf ini. Ini turun, betul persennya di 22,9. Turunnya lihat angkanya saja. Yang batang angkanya, yang garis persentase naik atau turunnya. Maka saya sebagai pengamat fiskal bisa bertanya-tanya, ini mengapa ya RAPBN 2022 yang diberi narasi kebijakan
Saya selalu menyebut narasi bukan judul ya, karena judul bisa berubah-ubah. Ketika Menteri Keuangan dalam konteks apa, juru bicaranya dalam konteks apa, atau Wakil Menteri Keuangan, atau Kepala Badan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, itu menjelaskan tentang APBN, ya mereka dalam konteks judul ada sesuai acara. Tetapi kalau saya sebut narasi, ya substansi-substansi yang diutarakan. Loh, katanya narasinya itu 2022 ini pemantapan atau penguatan atau percepatan pemulihan ekonomi dengan tetap memperhatikan, mengutamakan kesehatan. Loh, kok fungsi yang meningkat adalah pertahanan dan ketertiban dan keamanan. Misal, ya mungkin mereka punya penjelasan juga. Ya, silakan Anda telusuri. Nah, saya tampilkan lagi di slide berikut yang berupa angka ke-11-11-nya. Ini kan 4, saya ambilkan dari nota keuangan. Yang berikut saya ambilkan dari nota keuangan lagi. Jadi dari halaman-halaman di sana. Saya lupa tadi nyebut nomor halamannya. Silakan di-download nota keuangannya, dicek. Ini di lampiran. 11 fungsi itu. Dari tahun 2017, 18, 19, 20 adalah realisasi sesuai KPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu yang kolom kedua dari kanan, berarti kolom ke-1, 2, 3, 4, 5 adalah Outlook 2021 dalam miliar rupiah ya. Nah, ini miliar rupiah, berarti Anda triliun tinggal kurangi 3. Nah, RAPBN begitu. Nah, di bawah total belanja pemerintah pusatnya. Nah, kita bisa buat, ini tadilah asal dari grafik di atas tadi, grafik yang dibuat nota keuangan tadi. Sebenarnya saya sudah menyiapkan juga grafik untuk 10 tahun bahkan 15 tahun terakhir, tapi biar tidak tidak memusingkan, nanti saudara bisa melakukan mengolah sendiri. Yang penting ini cek. Nah, itu namanya belanja menurut fungsi. Cuma perlu dipahami, belanja pemerintah pusat menurut fungsi ini sebetulnya dilakukan dengan cara menjumlahkan. Jadi misal fungsi kesehatan itu pemerintah melakukan penjumlahan beberapa kementerian lembaga yang terkait dengan fungsi kesehatan, begitu juga pertahanan. Jadi kalau kesehatan tidak hanya Kementerian Kesehatan, tapi kan ada Badan Pengelola Obat dan Makanan, lalu ada Badan Keluarga BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, semacam itulah. Nah, tapi yang penting ini kita fungsi ya, dan ini diperintahkan undang-undang, APBN harus membuat ini dan harus menjelaskannya. Hanya saja memang kurang menjadi pembahasan publik. Nah, kali ini kita sebagai pembelajar saya kenalkan supaya ikut-ikutan membahas ini. Ini perintah undang-undang. Itu belanja pemerintah menurut fungsi. Tadi ada 3 ya. Bagaimana kalau kita lihat secara organisasi? Maksudnya secara organisasi itu dari 1.938 triliun yang paling kanan bawah itu, 1.938 266 miliar atau 1.938,2 triliun itu kalau dirinci terdiri dari 11 fungsi. Lalu kalau dilihat siapa saja yang membelanjakannya di slide berikut, itu namanya belanja pemerintah pusat menurut organisasi. Nah, organisasi itu di dalam nota keuangan dan APBN dirinci menurut kementerian lembaga. Nah, kementerian lembaga itu ditetapkan melalui peraturan presiden ya. Jadi tidak suka-suka. Jadi setiap periode pemerintahan harus buat perpres. Nah, dalam rangka membuat organisasi itu ada yang wajib menurut perundang-undangan. Kementerian ini wajib ada, nggak boleh dirubah-rubah. Lembaga ini wajib ada, ya nggak mungkin presiden merubah DPR, MPR, kan itu lembaga kan, Mahkamah Agung, Kejaksaan. Tetapi dia bisa menambahi, mengurangi beberapa kementerian lembaga atau menyatukannya. Sebagaimana contoh yang paling bolak-balik kelihatan adalah Kementerian Pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi, disatukan, dilepas, disatukan kembali, misalnya begitu ya. Nah, saat ini rata-rata di 83, 85, 86, dan dalam 1 tahun perjalanan bisa saja di tengah-tengah menambah. Seperti kemarin tambahan Kementerian Investasi ya, sebelumnya kan Badan Investasi ya. Itu saat ini ada 89 organisasi kementerian atau lembaga. Ya.
Nah, maka sama dengan cara fungsi tadi, kita pengen tahu RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022 yang sudah dalam proses mau diketok menjadi APBN dan tidak banyak perubahan, ada tambahan tetapi secara substantif tidak bertambah. Jadi kita bisa menganalisis dengan angka RAPBN itu mana yang bertambah, mana yang berkurang, mana yang relatif tetap dibandingkan outlook, dibandingkan perakiraan realisasi tahun 2021. Bukan outlook oleh siapa-siapa, outlook oleh pemerintah sendiri, bukan saya sebagai pengamat. Nah, di antaranya ada yang mengalami penurunan signifikan. Saya kasih tanda itu merah. Yaitu yang menurun antara lain Kementerian PUPR. PUPR itu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Turun juga Kementerian Kesehatan. Turun juga Kemendikbud Ristek. Turun juga Kementerian Sosial. Turun Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Koperasi dan UKM, Perdagangan, dan ini contoh saja BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lalu di antaranya ada yang meningkat secara signifikan, nah, yaitu Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kumham, Mahkamah Agung, dan seterusnya lah, termasuk DPR. Nah, lalu ada Kominfo dan Kemenparekraf. Sebenarnya dengan saya mengatakan ini saja, saudara-saudara mungkin udah punya sense ya, common sense ya. Ini arah belanja seperti apa, misalnya begitu. Tapi pemerintah berusaha menjelaskan bahwa ini dalam rangka ini itu ya wajar kan, pemerintah kok. Nah, tapi harusnya kita sebagai warga negara berhak juga untuk melakukan penilaian. Dan yang penting DPR sebenarnya. DPR apa suaranya terhadap ini? Nah, misal contoh, Kementerian Pertahanan itu terbesar di antara 89. Dia mendapatkan 133,9 triliun. Ini bertambah lagi ya dalam panja ya, saya nggak mau bocorin, nanti tambah sedikit. Ya, meningkat 13,28% dari outlook di 2021-nya. Kita bisa membayangkan ya, 133,9 tadi totalnya 1938, kemudian di antara 1938 itu ada yang KL, ada yang non KL, jadi yang paling besar ini. Terbesar kedua itu Polri, 111 triliun. Nah, kurang lebih begitu ya. Naiknya juga pesat. Nah, ada beberapa KL yang tidak memiliki alokasi terbesar. Jadi maksudnya terbesar itu masuk 10 besar, nggak masuk dia. Tetapi naiknya signifikan. Contohnya Kejaksaan. Kejaksaan ini dapatnya sih 10,1 triliun, tapi sebelumnya cuma 8. Lalu Badan Intelijen Negara dapat 10,5. Sebelumnya cuma 8,5. Naiknya gede. Padahal nanti kita melihat KL itu rata-rata naiknya secara keseluruhan itu kurang dari 1%. Bahkan beberapa KL turun. Tapi untuk KL-KL tertentu naik. Itu ya. Nah, mari kita coba lihat perbandingan kementerian lembaga dengan non-kementerian lembaga. Nah, saya ulangi ya, yang kementerian lembaga itu ya dibelanjakan oleh 89 tadi, yang non-kementerian lembaga itu dibelanjakan oleh negara sebenarnya, bukan oleh kementerian, tetapi catatannya memang bertanggung jawab administrasinya adalah Menteri Keuangan, bukan sebagai Kementerian Keuangan, tapi sebagai Menteri Keuangan. Jadi beda ya, itu satu-satunya menteri yang berbeda dalam kasus APBN. Dia punya dua posisi. Apa yang menarik saudara-saudara dari ini? Dan jangan lupa tadi contoh non-KL tadi adalah satu belanja bunga. Selain belanja bunga, ada yang disebut dengan subsidi. Jadi subsidi itu resminya bukan oleh KL. Lalu ada bantuan sosial. Tentu nanti ada jenis-jenis bantuan sosial yang di KL ya, tapi ini bantuan sosial yang non KL. Lalu ada belanja lain-lain. Belanja lain-lain itu kan ya seperti namanya, memang dicadangkan akibat perubahan-perubahan kondisi yang membuat itu termasuk KL, non KL. Ada namanya belanja transaksi khusus. Kira-kira tuh contoh non KL itu begitu. Tadi kita kasih contoh yang KL kan, organisasi. Nah, perhatikan yang biru itu naik, kemudian di tahun 2020, nah itu yang disebut refocusing, penghematan sebenarnya bahasa sederhananya.
Kementerian lembaga diminta berhemat, akhirnya bisa diturunkan tuh. Sebetulnya wajar lah 2020 nggak ada rapat, nggak ada perjalanan, bukan nggak ada ya. Jauh berkurang, maka turun dari 873 menjadi 773. Nah, 2021 naik kembali, mungkin beberapa operasional kementerian lembaga pulih ya, atau dipaksakan pulih tidak tahu. Dari tahun 2022 naik lagi juga menjadi 997. Oh, ini kelihatannya ada kesalahan angka ini. Nanti kita cek ya. Seterusnya, itu yang KL, oh, mungkin juga benar ini. Yang non KL adalah 940,57. Nah, mari kita lihat jenis. Itu namanya organisasi kan. Jadi kalau secara organisasi KL non KL, lalu 89 organisasi, tadi fungsi sudah, itu 11 fungsi. Lalu jenis. Tapi ini khusus belanja pemerintah pusat ya, kita tidak bicara TKDD. Jadi 1938 tadi. Jadi barangnya sama nih, jangan dijumlahkan. Barang yang sama dirinci menurut fungsi, barang yang sama dirinci menurut KL dan non-KL, sub A-nya, sub A dari organisasi, sub B dari organisasi dirinci dari 89 kementerian lembaga. Lalu perincian jenis ketiga adalah kalau dilihat jenis belanjanya, kategorinya ya, jenis belanjanya yang 1938 triliun terdiri belanja apa saja? Ada 8 jenis belanja. Dan ini bukan suka-suka ya, baik itu fungsi, baik itu organisasi, baik itu jenis, 3 kategori itu ada undang-undang, ada peraturan, peraturan Menteri Keuangan ya dalam hal ini juga, bahkan ada peraturan pemerintahnya juga. Tidak boleh suka-suka ya. Mungkin ada siasat-siasat sedikit di peraturan Menteri Keuangan, mungkin buat yang pengamat sudah ahli ya. Tapi yang jelas ada payung hukum, nggak boleh suka-suka biar kelihatan belanja ini naik, ya nggak boleh, harus ada payung hukumnya. Kalau mau dirubah payung hukumnya dulu. Nah, itu untuk analisis kawan-kawan yang mungkin nanti masuk ke analisis intermediate, masuk ke analisis advance, menganalisis anggaran itu nggak bisa hanya angkanya, kita harus tahu dasar-dasar hukumnya, di mana perubahan-perubahan terjadi. Nah, kembali ke sini dulu. Ini ada belanja jenis. Jenis belanja. BPP, belanja menurut jenis. Ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ada pembayaran bunga utang, ada bantuan sosial, ada belanja lain-lain, dan macam-macam. Nah, ini kita lihat 4 dulu nih. Tren selama dari tahun 2000. Nah, belanja pegawai itu yang biru, skalanya sebelah kiri menunjukkan triliun, yang kanan persentase kenaikan dari tahun ke tahun. Maaf, bukan kenaikan, tapi porsi. Porsi berarti dari 100% ya, dari 1938 kalau 2022. Yang lain-lain dari porsinya masing-masing. Nah, gitu ya. Itu Anda perhatikan saja. Nah, mungkin kita langsung ke slide yang nanti, yang slide tadi silahkan dianalisis sendiri, tapi mungkin dibesarin itu yang angka tabelnya itu. Kalau yang grafik saya olah dari data disambung ya, harus agak teliti. Nah, yang ujung paling kanan itu saya potong dari apa namanya? Dari nota keuangan dan APBN. Tampak bahwa belanja pegawai itu memang paling besar. Kurang lebih porsinya tadi berapa? Sekitar 22%. Dari tabel itu yang paling kanan ya, yang uraiannya yang 8 itu jenisnya. Nah, yang kanan rincian angka 2022-nya. Nah, yang sebelum-sebelumnya 5 tahun ya. Nah, yang di grafik dari tahun 2000, ada yang dari tahun 2005. Kenapa dari tahun 2005 bukan dari tahun 2000? Karena memang beberapa jenis ini baru ada 2005. Karena itu kan saya bilang tadi ada payung hukumnya. Jadi sebelumnya dia tergabung di mana, dipecah. Nah, jadi catatannya. Nah, maka kita melihat belanja pegawai itu 22,02%, peringkat pertamanya. Untuk tahun 2022 ya. Peringkat keduanya pembayaran bunga utang, itu 20,94%. Jadi dekat. Berapa itu nilainya? Itu 426 dengan 405 triliun. Nah, paling besar. Nanti menarik, bunga utang ini kecepatannya paling tinggi dibandingkan yang lain. Lalu berikutnya ada belanja barang. Lalu ada belanja modal. Apa beda barang dengan modal? Barang itu, barang dan jasa ya, itu untuk hal-hal yang habis kurang dari setahun.
termasuk di belanja barang ini adalah belanja seperti jasa ya. Jadi ada rapat, perjalanan dinas itu masuk ke belanja barang. Nah, ya karena jasa kan. Begitu juga saya misalnya diundang sebagai narasumber, ya saya tanda tangan terima kecil ya tarifnya sebenarnya 1,5 juta setelah potong pajak. Bikin slide-nya lama, tapi ya begitulah. Nanti yang menarik juga narasumber dari dalam tetap aja diperlakukan beda. Jadi dirjen pada suatu acara, ya acaranya resmi, ya dia tercatat sebagai narasumber, dia dapat bukan di luar gaji ya, dapat dari belanja barang ada. Nah itu mungkin yang harus dikritisi nanti, berapa banyak narasumber dari dalam tubuh birokrasi sendiri yang itu kerjaannya, tapi secara hukum dia tidak melanggar, aturannya boleh kok. Nah, kalau saya nanti yang jadi penguasa, bukan penguasa ya, penasihat presiden untuk urusan ini tuh mau saya perbaiki sebenarnya yang kayak begitu umpama. Nah, begitu ya. Nah, yang menarik juga dari 8 jenisnya adalah belanja lain-lainnya. Belanja lain-lainnya akibat pandemi, lihat itu. Melesat, 2019 juga sudah melesat. Jadi, ini menunjukkan bahwa, ya di satu sisi bagus ya, berarti penyusun APBN ini sadar bahwa ada kondisi ketidakpastian sehingga dicadangkan beberapa hal yang memiliki opsi. Nanti ini kalau apa-apa masuk sini, jika ini masuk bansos, jika ini mungkin masuk untuk menutupi risiko fiskal kan selisih cash flow dan seterusnya, atau bunga utang, bagus. Tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa sebetulnya ada pengakuan risiko meningkat dengan lain-lain yang tinggi itu. Nah, cuma yang risiko meningkatnya kan tidak dinarasikan. Yang dinarasikan adalah dirancang cukup hati-hati untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang makin tidak terduga. Itu jenis ya. Nah, lalu ini silakan dipelajari. Memang ini agak sedikit perlu kehati-hatian ya dibaca. Dan sekali lagi jangan lupa ini jenis ini adalah atas belanja pemerintah pusat. Nah, TKDD nggak masuk loh ya. Jadi belanja 2.708, ada belanja pemerintah pusat 1.938, ada 770 daerah yang dibagi berdasarkan jenis, fungsi, dan organisasi tadi cuma BPP. Mestinya di jangka berikutnya juga yang daerah itu diminta menyusun semacam itu atau dipaksa menyusun seperti itu. Memang lebih ribet ya. Nah, baik. Nah, lalu kita pernah mendengar ada kata-kata anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, anggaran infrastruktur, bahkan belakangan ini anggaran ketahanan pangan, lalu apalagi lah ada anggaran pariwisata juga sudah mulai muncul istilah itu. Nah, istilah tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, memang nanti yang pendidikan dan kesehatan ini mendapatkan payung lain. Pendidikan malah payungnya lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 tentang satu item ya, bahwa pendidikan harus 20% dari total belanja. Tetapi apa anggaran pendidikan tersebut? Itu dipayungi oleh Undang-Undang Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan kemudian secara anggaran dipayungi lagi oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang hal tersebut. Kesehatan juga begitu. Tetapi yang perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, dan seterusnya, nama-nama tematik tersebut umumnya dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan saja. Ya, sehingga kita harus baca dan kita lihat. Kadang apel dengan apel harus dibandingkan. Ini naik, ternyata berubah definisi. Ini turun, ternyata berubah definisi. Nah, tapi ini dulu, kita jangan jauh ke situ. Ini untuk pengantar saja. Itu jadi kalau tematik anggaran itu tidak hanya belanja. Nah, ini yang penting sekali. Tadi saya sudah katakan di awal, pengeluaran itu terdiri dari belanja dan bukan belanja. Bukan belanjanya bisa investasi. Nah, pembiayaan namanya. Nanti pembiayaan mendapatkan sesi tersendiri ya, di sesi 31 dan sesi 32. Jadi jangan sampai Anda lihat anggaran kesehatan itu adalah belanja kesehatan, nggak sama. Nah, begitu juga dengan anggaran pendidikan. Nah, begitu juga dengan anggaran perlindungan sosial. Nah, ini silakan dibaca temanya. Mari kita lihat di contoh saja langsung. Misalnya kesehatan di slide berikut. Kesehatan ya, karena pendidikan nanti saya contohkan juga.
Berarti kalau ada tema kesehatan itu ada macam-macam. Ada anggaran Kementerian Kesehatan. Nah, berarti kan hanya salah satu dari 89 organisasi tadi. Lalu ada anggaran fungsi kesehatan. Jangan lupa loh, tadi kita bicara fungsi untuk belanja pemerintah pusat. Jadi kalau anggaran Kementerian Kesehatan ya satu dari 89 organisasi. Kalau anggaran fungsi kesehatan, selain Kemenkes, ada kementerian, ada lembaga lain yang juga berfungsi kesehatan. Contoh paling fundamental adalah BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Contoh lain, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. Dan ada juga beberapa pengeluaran kesehatan yang dilakukan kementerian yang secara resmi bukan terkait kesehatan langsung, tapi jenis belanjanya tertentu itu kesehatan. Misal seperti yang sekarang agak ekstrim, dulu nggak ada ya. Misalnya Kementerian Pertahanan atau Polri buat fasilitas dalam konteks vaksin, entah itu bahkan rumah sakit mungkin ya, bahkan juga mungkin biaya-biaya untuk melakukan vaksinasi, nah, itu dianggap sebagai anggaran fungsi kesehatan, tapi kan bukan anggaran Kemenkes. Nah, lalu ada anggaran kesehatan, nah, lain ya dengan fungsi ya. Kalau anggaran kesehatan lebih luas lagi, itu berarti mencakup pembiayaan. Jadi ada jenis pengeluaran, tapi masuknya investasi di bawah. Nah, kita sudah belajar postur ya. Maka dia anggaran kesehatan, tapi bukan anggaran Kemenkes dan juga bukan anggaran fungsi kesehatan. Nah, ketika pandemi, si anggaran kesehatan ini ditambahi dengan anggaran kesehatan yang di-tagging. Nah, ini yang kemarin diperdebatkan dengan BPK. Mungkin agak intermediate dan advance ya analisisnya. Saya juga mungkin suatu ketika kelihatannya Pak Sabto juga harus kita ulas ini, bahwa kita ulas ulang PEN itu dari sisi anggaran, bukan soal apa-apanya, soal pencatatan anggarannya. Sehingga ada perbedaan antara pemerintah dengan BPK dalam menilai perlakuan suatu anggaran, satu belanja, satu pembiayaan dinilai PEN atau tidak. Nah, saya berbeda dari keduanya itu, bahkan ada tulisan-tulisan saya di buku itu, silakan dicek ya. Nah, bisa lalu dibedain antara anggaran kesehatan yang reguler. Nah, yang anggaran kesehatan reguler itu yang abu-abu, jadi tidak di tagging PEN. Ketika ditambahi PEN jadi kuning, jadi lebih besar ya. Itu berarti yang kuning itu sudah menjumlahkan antara yang abu-abu dan anggaran kesehatan PEN. Nah, di jumlahnya lebih tinggi kan. Nah, ini grafiknya seperti itu. Tapi Anda mungkin perlu tahu angkanya. Nah, di slide berikut angkanya, biar kalau angka bisa kelihatan kalau dibentuk tabel ya. Coba diperlihatkan Mbak Rahma. Jadi tadi saya ulangi, anggaran kesehatan itu ada yang reguler, ada yang PEN. Nah, di antara komponen anggaran kesehatan di slide berikut Mbak Rahma, ada yang melalui Kementerian Negara dan lembaga. Tadi Kementerian Kesehatan, Badan BPOM, lalu BKKBN, lalu ada yang lewat ke pertahanan dan kepolisian. Mbak Rahma, bisa slide-nya digeser. Nah, ini memang angkanya Anda harus nanti minta dibagi oleh yang tadi aja Mbak, yang angka tadi Mbak, nggak apa-apa biar tahu saja. Tabel tadi, yang sebelumnya tadi. Nah, itu yang kiri itu, coba ini contoh kesehatan. Sebenarnya kita juga bisa melakukan terhadap infrastruktur, terhadap pendidikan, terhadap ketahanan pangan, tapi ini yang kesehatan saja. Itu berarti kalau disebut anggaran kesehatan, ingat, anggaran kesehatan lebih luas dari Kementerian Kesehatan, lebih luas dari fungsi kesehatan. Dan bahkan yang ini sekaligus dengan yang PEN. Nah, coba perhatikan di rinciannya itu. Nomor 1 ada anggaran melalui belanja pemerintah pusat. Yang belanja pemerintah ada yang melalui Kementerian Negara dan lembaga. Itu ada Kementerian Kesehatan, ada BPOM, ada BKKBN. Dan yang menarik, yang relatif baru adalah sebetulnya sudah dilakukan sejak 2011, tetapi nilainya sangat besar selama PEN ini yang melalui Kementerian Pertahanan dan melalui Polri. Nah, lalu ada juga yang belanja non-KL. Belanja non-KL itu ya ada yang dicadangkan untuk PBI JKN. PBI JKN berarti tidak langsung diserahkan kepada BPJS, tetapi bagian yang ditanggung oleh pemerintah terhadap premi yang harus dibayarkan, karena pemerintah kan menanggung itu kepada PBI, Jaminan Kesehatan Nasional.
Nah, itu cukup besar. Cadangan anggaran kesehatan juga dilakukan di tahun 2020-2021 ini, ya tadi dimasukkan di belanja lain-lain, karena memang khawatir masih di 2020 waktu itu ya, ini kebetulan angka yang di tabel ini baru sampai APBN 2021. Nah, yang di atas itu untuk menunjukkan kesehatan reguler dan kesehatan versi penjelasan pemerintah. Ini menarik sebetulnya untuk dikaji secara akuntansi. Bagaimana BPK menilai ini dan bagaimana umpama orang seperti saya yang mengamati memperlakukannya. Tapi mulai ya mudah-mudahan bisa ketangkap ya, jangan sampai perdebatannya kesehatan turun, kesehatan naik, yang mana ya anggaran Kementerian Kesehatan, anggaran fungsi kesehatan, lalu anggaran kesehatan, lalu anggaran kesehatan ada 3 ya, 3 berarti 1 Kemenkes, 2 fungsi kesehatan, 3 anggaran kesehatan, yang 3 ini 3A anggaran reguler, 3B PEN, nah berarti 3C reguler dan PEN, nah semacam itu ya. Nah, itu contoh saja untuk menganalisis. Bagaimana dengan tema lain? Di slide berikut kita perlihatkan tuh tema lain, misalnya tema pendidikan, tema infrastruktur, dengan tema perlindungan sosial di slide berikut. Nah, ini juga memerlukan analisis. Saya ulangi, jika anggaran tematik itu tidak hanya belanja. Nah, kasih Mbak di slide berikut, Mbak Rahma. Nah, kemudian slide berikutnya lagi nanti, biar yang slide berikut cuma untuk diperlihatkan saja, Mbak Rahma. Nah, kita juga harus paham dengan yang disebut dengan anggaran infrastruktur. Anggaran infrastruktur itu mengalami, nah ini contoh yang tematik, ya pendidikan, kesehatan, yang paling atas kesehatan, kanannya perlindungan sosial, kirinya itu pendidikan, yang kanannya infrastruktur, tapi tidak ada rinciannya. Nah, next saja langsung. Contoh saja ini, biar dipelajari sendiri nanti. Adalah anggaran infrastruktur di slide berikut, rincian anggaran infrastruktur. Kita kasih satu contoh lagi biar khatam ya terhadap soal belanja. Nah ini, ya sama dengan tadi kesehatan. Infrastruktur itu definisi untuk menunjukkan belanja yang masuk pemerintah pusat, masuk daerah, dan masuk pembiayaan. Nah, jadi melalui KL ada Kementerian PUPR tadi, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian ESDM. Tentu saja di Kementerian Perhubungan, Pertanian dan yang Pertanian dan SDM, kalau yang PUPR dan Perhubungan itu hampir seluruhnya dianggap infrastruktur. Kalau yang SDM dengan Pertanian kan sebagian saja. Lalu ada juga yang transfer ke daerah dianggap belanja infrastruktur. Nah, lalu ada juga yang melalui pembiayaan investasi ya. Investasi penyertaan modal negara kepada BUMN tertentu, kemudian juga kepada badan layanan umum, ada yang badan layanan umum Elman namanya itu ya, Lembaga Manajemen Aset Negara. Nah, ini memerlukan sesi tersendiri juga nanti tentang BUMN ini. Dan seterusnya. Apa yang mau saya kasih tanda biru itu? Nah, supaya kita nggak gumunan ya, bahwa sebelum tahun 2017, definisi anggaran infrastruktur itu tidak memasukkan dana transfer umum untuk infrastruktur ke daerah. Sebenarnya ada dana transfer umumnya, lalu pemerintah semacam remarking, mengarahkan itu dipakai 25%-nya untuk infrastruktur dulu ya sebelum COVID. Nah, sebelumnya dana transfer umum itu ada juga. Nah, dan tentu ada yang dipakai infrastruktur oleh daerah, tapi tidak dihitung. Makanya sebelum tahun 2000 itu nol. Maka totalnya jadi naik pesat kan di bawah. Dari 269 menjadi 379. Saya dulu pernah mengingatkan kepada publik ya dalam bentuk tulisan bahwa sebetulnya tidak meningkat terlalu pesat. Memang lebih pesat dibandingkan sebelumnya, tapi bukan melompat anggaran infrastruktur, karena itu adalah soal cara mencatat akuntansi saja. Contoh ya ini ya kalau mau kritis. Memang infrastruktur memperoleh alokasi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, meningkat, peningkatannya lebih cepat, tapi tidak secepat narasinya. Karena ada yang merupakan perlakuan akuntansi saja. Klaim bahwa ini adalah anggaran infrastruktur. Betul, dulu juga ada sudah. Jadi kalau membandingkan kan apel dengan apel. Kalau mau masukin ya yang dulu dimasukin dong bandingin. Kalau nggak mau ya nggak usah dimasukin. Nah ini yang nanti sama dengan soal PEN tadi. Saya dulu mengkritik anggaran pemulihan ekonomi nasional itu sebagiannya kan sebelum ada pandemi itu sudah ada. Kenapa diaku sebagai PEN? Harusnya kan tambahannya saja. Itu versi saya.
Nah, pemerintah pilih tebu, sebagian dimasukin, dikritik oleh BPK. Kalau itu dimasukin, yang lain dimasukin semua dong. Jadi kan pemerintah tengah-tengah. Ini menarik ya sebetulnya. Angkanya mungkin tidak kita berprasangka baik, tidak dikorupsi, tetapi ini kan jadi menyamarkan, dan setiap kesamaran itu adalah tempatnya setan bersembunyi ya. Jadi sama dengan individu lah. Kalau dia lebih jelas, tegas peruntukannya, aturannya jelas, maka penyelewengan bisa dikendalikan. Begitu pula untuk yang slide penutup, itu dengan pendidikan. Tema pendidikan itu jangan, sekali lagi jangan sampai salah, bukanlah anggaran Kementerian Pendidikan. Wah, ini udah dari dulu Kementerian Pendidikan itu hanya sekitar 5% ya dari 20%. Nah, ada yang di situ Kementerian Belanja Pemerintah Pusat itu di sini nggak dirinci nih. Sebetulnya ada rinciannya. Ada 20 KL yang dapat 19 kalau tidak salah KL. Jadi di Kementerian Pertahanan ada anggaran pendidikan, di Kementerian Keuangan ada pendidikan, di Kepolisian ada anggaran pendidikan. Jangan lupa ya. Dan tadi di daerah yang dikirim menjadi 3 tadi ada yang dianggap anggaran pendidikan. Lalu ada dana-dana pembiayaan kepada LPDP, kepada lembaga kebudayaan, dana abadi kebudayaan, dana abadi pendidikan tinggi, banyaklah. Nah, itu pun masih harus diperiksa. Ketika disusun menjadi APBN selalu 20% atau lebih, setidaknya 20%. Ketika direalisasi dia bisa kurang. Nah, saya tidak tahu apakah undang-undang dasar lalu kemudian pertanggungjawabannya itu boleh untuk ada 19,5, 19,9%. Nah, jarang yang membahas ini. Begitu ya. Tetapi bagaimanapun saya kira pengantar kuliah saya ini hanya ingin memberikan gambaran. Begitulah belanja negara dan tematik anggaran. Artinya di luar soal belanja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.